Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan iman Islam. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut senantiasa melekat pada diri kita hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tidak melanjutkan tafsir daripada Quran surat An-Naba, akan tetapi kita akan sedikit membahas tentang tartib Ramadan karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Sudah menjadi maklum bersama, kita juga sudah hafal dari para asatidz, bahkan kita juga menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, yang dimaksud di sini adalah siyam Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepadanya. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, makna Ramadan sendiri itu adalah syiddatul har, yaitu panas yang sangat. Memang diturunkannya syariat Ramadan bertepatan juga saat itu adalah musim yang sangat panas. Tetapi juga bisa dimaknakan bahwa syiddatul har di situ adalah menghapus daripada dosa-dosa kita, karena kita tahu bersama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siam Ramadan karena keimanan, karena keyakinan yang utuh di dalam hatinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan memiliki banyak fadilah, ya. Di antaranya Allah itu tidak memberitahukan pahala pastinya, pahala yang akan diperolehnya tidak sebagaimana amalan-amalan yang lainnya, ya, karena puasa itu untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikannya atau memberikan pahalanya. Kalau tentang bagaimana dia akan mendapatkan surga di sebelah mana, kita sudah tahu bahwa orang-orang yang siap itu akan masuk ke dalam surga yang pintunya disebut Ar-Rayyan. Akan tetapi tentang pahala puasa sendiri tidak sebutkan secara pasti, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasan tersebut. Ramadan itu merupakan madrasah, itu merupakan sekolahan yang mana ia akan mengeluarkan alumni-alumni. Tidak semuanya itu langsung alumninya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena alumni tersebut itu adalah harapannya adalah yang pertama adalah orang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita mengacu ke dalam ayat yang di awal kami bacakan, di situ la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'alla di situ itu adalah litaraji, sebuah pengharapan, harapannya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia keluar dari siang Ramadan, tidak ujug-ujug orang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tidak. Ya. Ciri sederhananya adalah ketika dia itu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti setelah siang Ramadan. Itu ciri-cirinya simple saja. Ulama mengatakan inna min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa inna min sawabis sayyi'atu sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan itu ya akan dirasakan kebaikan setelahnya. Dan keburukan juga begitu, akan keburukan setelahnya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang siang Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia juga sholat taraweh, dia juga bersedekah, dia juga sedekahnya iftarnya juga dia juga iktikaf. Tidak lupa biasanya siang Ramadan sholat tepat waktunya lebih maksimal daripada di bulan-bulan yang lainnya. Nafilahnya juga dikerjakan, semuanya itu dilaksanakan. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah setelah dia melakukan siang Ramadan, maka di bulan-bulan berikutnya maka al-hasanatu ba'daha, itu kebaikan-kebaikan setelahnya. Dia tidak akan lupa amalan yang pernah dia kerjakan di bulan suci Ramadan. Ramadannya sedekah, dia di luar bulan suci Ramadan sedekah. Ramadannya infak, dia di bulan suci Ramadan, luar bulan suci Ramadan infaknya juga tidak pernah berhenti. Di siang Ramadan dia mengerjakan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, wiridnya juga di bulan-bulan yang lain dia mengerjakan. Kalau dia bisa mengistiqomahkan amalan-amalan yang dia lakukan selama bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lainnya, itu ciri-ciri bahwa dia diterima siang Ramadannya karena dia melaksanakan apa-apa yang biasa dia lakukan ketika bulan suci Ramadan. Tapi kalau ketika bulan suci Ramadan dia kelihatan maksimal masjid begitu, ini malah ya, tidak ya, teman-teman, ini kemudian tiba-tiba turun lurus dan turun-turunnya ditinggalkan semua. Ramadan yang tadinya biasa sholat jamaah ditinggalkan jamaahnya. Ramadan yang biasa dia itu dagang, infak dan sedekah ditinggalkan semuanya. Nafilah rawatibnya dia kerjakan di bulan suci Ramadan, dia tinggalkan juga itu semua. Maka itu pertanda Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarnya inna min sawabil hasanah, inna min sawabil hasanati hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala kebaikan itu kebaikan setelahnya. Wa inna min sawabis sayyiati sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya balasan keburukan itu akan dia lakukan keburukan-keburukan setelahnya. Berarti di bulan suci Ramadan yang dia lakukan adalah keburukan karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, alumni yang pertama. Alumni yang kedua adalah ada orang-orang yang ketika siang Ramadan itu belas sama sekali tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Los ya, seharian puasa nunggu buka itu ngabuburit ya di tempat-tempat maksiat, rusak semuanya pokoknya seharinya mulai pagi, mulai fajar, terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dia jaga itu semua, tapi malamnya dia melakukan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW pernah naik mimbar ya khutbah, kemudian beliau di tingkat pertama mengatakan amin, 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 katanya begitu. Kemudian sahabat mengatakan, kenapa kau tadi ketika naik mimbar engkau mengatakan
amin, amin, amin sampai 3 kali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi itu ada Jibril di samping saya. Ya, cuma tidak dilihat oleh manusia. Tadi ada Jibril ada di samping saya. Dia mengatakan rohima an wa'abdin celaka seorang hamba dakhala alaihi Ramadan falam yufallah, masuk padanya bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi kita? Kira-kira lah tanggal 20 ya. Saudara kita ikut yang mana? Ya kurang lebih itu tanggal 2019 gitu ya. Nah, kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nyampe Pak. Ya kalau orang itu nyampe, bahkan lepas daripada bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah orang yang celaka. Orang yang celaka, Rasul mengatakan amin. Ya, diaminkan. Amin itu ya dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan doanya. Masuk bulan suci Ramadan belas, tidak pernah mengiringi hari-harinya itu ditutup puasanya itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seluruh amal kebaikan kita itu Pak, semuanya ditutup istighfar semuanya. Dia merasa bangga dengan amal soleh yang dia lakukan, rusak itu Pak. Nah, aman saja bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan pertama kali adalah astagfirullahaladzim dan seterusnya. Ya. Kemudian orang sholat malam, sepertiga malam di penutup daripada subuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yastaghfiruna bil ashar, istighfar di waktu sahur. Orang berwudu, habis wudu itu kan Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai situ, ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Istighfar. Enggak itu 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah, maka ditambah lagi 10 tahun di kota Madinah, itu 50 hari sebelum menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ayat yang turun, surat terakhir, saya katakan surat bukan ayat, surat yang terakhir turun utuh kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Padahal Rasulullah sempurna di dalam berdakwah, tapi Rasulullah diminta untuk istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sejak turunnya ayat itu, beliau itu suka mengucapkan kalimat atau beristighfar atau berzikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mirip ini cocok bagi orang yang usianya sudah merasa sepuh, karena wirid ini suka dibaca oleh Rasulullah di menjelang akhir hayat beliau. Tapi kalau yang sudah sepuh tapi merasa tidak sepuh, ya beda lagi ya kan, beda lagi. Wiridnya berarti yang lainnya. Tapi wirid ini dipakai oleh Rasulullah. Bahkan sujud rukuknya beliau itu tidak menggunakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sejak turunnya ayat itu. Ya, jadi perbanyak istighfar di waktu-waktu nanti siang Ramadan, menjelang sesuatu itu di akhir. Mustajab itu semuanya di akhir, Pak. Akhir malam mustajab. Hari Ramadan mepet-mepet waktu berbuka itu mustajab. Ya kan? Hari Jumat ba'da asar doa itu mustajab. Makanya di waktu-waktu sebelum berbuka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyaknya, akan tetapi kualitas istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ngaku di hadapan Allah, aku ini ciptaanmu ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hambamu ya Allah.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini dalam ikatan perjanjian denganmu, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, wa wa'dika, dan janjimu antara surga dan neraka. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu ya Allah terhadap apa yang perilaku buruk bagiku ya Allah, yang aku lakukan ya Allah. Aku ulaka binikmatika alayya wa aku bidanbi, aku ngakui nikmat yang turun kepadaku sangatlah banyak ya Allah, tidak terhitung. Aku juga ngakui dosa-dosaku itu sangat banyak ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ini kan doa Sayyidul Istighfar. Sebelum kita menghafal apapun itu, bentuk nyanyian saja setengah jam itu bisa hafal semua kan. Sayyidul Istighfar, bosnya istighfar, ketuanya istighfar itu tadi. Tidak banyaknya kualitas diresapi di sore hari, dibaca setiap hari. Apalagi itu di momen-momen puasa, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lemah aku ya Allah, lemah ya Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam ketaatan ya Allah. Hari Jumat kemarin, hari Jumat, bapak-bapak umurnya sudah 71 ya, di Kudus, tetangga dari kakak saya. Memang pagi-pagi itu beliau, orang mau meninggal itu ya sedikit apa ya, tanda kutip aneh ya, mulai pagi ngajak jalan istrinya naik motor. Setelah pulang dari jalan-jalan, tidak mau ditinggal sama istrinya, pokoknya di rumah saja, tidak mau kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Jam 10 sudah berangkat ke masjid, dan ada CCTV-nya masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Quran, dan baca Qurannya kalau masuk masjid selalu di tempat itu, Pak. Selalu di tempat itu. Kita kan biasanya begitu ya Pak ya. Kalau yang dari sana biasanya ke sini, yang dari sini biasanya ke sini kan itu. Sehingga orang itu gampang melihatnya. Wah ini kok subuh nggak ada, biasanya menolehnya ke arah kiri gitu. Karena biasanya di kiri gitu kan. Nah, orang ini kok nggak ada, kok di kanan. Nah, beliau itu sukanya duduk di situ dan baca Quran itu di situ. Tahiyatul masjid, rukuk dan sujud langsung tidak ada, Pak. Tidak ada. Ternyata dikonfirmasi ke istrinya, beliau hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wafatnya dalam kondisi beribadat kepadanya. Padahal jalan-jalan paginya tadi. Siapa yang tidak iri dengan kematian itu, Pak? Oh, sama-sama meninggal toh, Pak. Kita ini semuanya sama-sama wafat. Dan kalau ada kematian yang model begitu, kenapa kita tidak iri dengan kematian yang model begitu kan begitu? Tapi ujungnya sama-sama wafat, sama-sama meninggal dunia. Di lain waktu ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, wafatkan aku ketika umroh, Allah takdirkan. Ya, kalau kemarin Pak Wagub ketika mantan Wagub ya, Pak Adi Mulyadi itu ketika ngobrol dengan kami itu, ada orang di Mekah minta, ya Allah jangan cabut nyawaku kalau saya itu belum sampai 3 kali ke tanah suci ini ya Allah. Akhirnya Allah takdirkan sekali lagi, sampai 3 kali baru tersadar ya Pak. Aku sudah 3 kali. Gimana Pak Ustaz? Doaku 3 kali. Keder juga Pak. Ya. Dan dirawat aja sudah katanya gitu sama Pak Ustaznya itu. Dirawat aja sudah. Minta jangan 3 kali. Qadarullah Pak. Setelah pulang 2014 orangnya meninggal. Setelah 3 kali dari Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa seorang hamba ketika itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Ya, kalau hanya lewat lisan ini bagaimana? Kalau memang sungguh-sungguh dalam hal ini konteksnya adalah siang Ramadan tadi, celaka Allah. Itu yang mengucapkan adalah Rasulullah. Amin, amin itu yang mengucapkan Rasulullah, dan yang mengatakan celaka itu adalah Jibril alaihissalam. Celaka orang yang dia itu masuk bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
kecelakaan orang yang semacam itu. Makanya perbanyak istighfar di penghujung kita nanti itu mau buka puasa, banyak istighfar di penghujung ketika kita setelah selesai sahur. Bukan kenyang, aku tak tidur dulu gitu ya. Tidak, berbanyak istighfar di waktu sahurnya. Bayangkan waktu sahur selama 30 hari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak lama kok kita ini semuanya, Pak. Wajah-wajahnya gak lama-lama semua ini. Ya, gak lama. Gak lama. Ya dalam antri saja kita nunggu gantian. Ya. Di bukuan kajian saya itu sudah ada yang dului saya, Pak. Di Anggana sudah ada dulu saya 2 atau 3 orang. Di DT 1 orang atau 2 orang. Di sini tidak tahu yang dulu saya nanti. Aku suka begitu ya. Saya nyampaikan ke santri saya juga begitu. Hampir setiap angkatan muridnya Ustaz di pondok pesantren ada aja satu yang meninggal itu. Tak sebutkan angkatan ini, angkatan ini, angkatan ini. Persiapan ya angkatan kalian. Tidak tahu yang dulu siapa. Itulah kehidupan, Pak. Kemudian karena ini tidak masuk konteksnya, tetapi saya akan bacakan. Rohimaan faktif celaka. Dukirat indahu dukirta indahu falam yusalli alaih. Celaka seorang hamba, dapat kecelakaan dia. Namamu wahai Muhammad disebut Allahumma salli ala Muhammad atau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang mendengarnya tidak mau bersolawat kepadamu, itu celaka. Nah, ini ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latih diri kita, tadrib diri kita untuk refleks mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, dan solawat-solawat yang lainnya. Sekurang-kurangnya itu adalah sallallahu alaihi Muhammad. Karena ketika disebut nama Rasulullah dan kita tidak mau mengucapkan salawat, maka dia adalah termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan. Dan yang terakhir, rohima'an mu'abdin adraka walidayhi aw ihdahuma falam yudkhilal jannah. Celaka orang yang masih menjumpai 2 orang tuanya atau 1 orang tuanya hidup masih, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kecelakaan. Yang masih punya orang tua tentunya masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepadanya, ya, berbuat baik kepadanya. Jangan mengucapkan kata-kata senangkan hatinya, meskipun itu menurut kita tidak menyenangkan, selama itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apapun itu, jangan mengucapkan iya kan aja semuanya, meskipun itu ngeselinnya minta ampun. Ya, kita hari ini mungkin orang tua mungkin membuat kita kesal. Satu saat kita ini sebagai orang tua yang nanti umurnya lebih tua akan membuat kesal anak kita, karena orang itu semuanya tidak selalu muda terus. Seger, muda, lemah, seger, lemah lagi. Kehidupan kita kan gitu. Ya. Di bukuan sudah kami sampaikan. Kenapa disebut dengan wal asri? Demi masa. Tapi ada yang mentafsirkan demi waktu asar. Karena manusia itu tidak selalunya fajar, manusia itu tidak selalunya subuh, manusia itu tidak selalunya duha, manusia itu tidak selalunya zuhur. Akan tetapi ada masanya dia masuk waktu asar, kemudian masuk waktu malam, yaitu kematian. Ya memang anak orang tua itu nanti kembali ke, mohon maaf, tidak nyinggung siapapun, agak sedikit ke anak-anakan. Dari anak-anak kemudian menjadi orang yang tua, Allah yang mengatakan dia menjadi lemah. Kita hari ini mengatakan aduh jengkelnya. Ingat, al-jaza min jinsil amal. Sesuatu itu akan mendapatkan balasan dengan yang kita kerjakan. Ya,
Hari ini menurut kita orang tua jengkel itu. Kalau kita legowo terhadap orang tua itu, anak-anak kita pun akan legowo terhadap kita. Ya, begitu. Ya. Rohimah celaka orang yang masih jumpai orang tuanya, tapi dia tidak menyebabkan orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang tua kami sudah meninggal dunia semua, nah bagaimana? Lanjutkan amal kebaikannya. Ya, saya mikir kemarin kan sholat Jumatnya materinya kan ini salah satunya Ustaz Hadi Mulyadi itu kan mikir kebaikan bapak saya banyak. Maksudnya mikir apa yang harus saya teruskan. Bingung ya. Hanya yang saya terlihat beliau biasa ngisi di masjid Jumatan dan keliling untuk ngisi-ngisi pengajian, itu sajalah yang tak teruskan, yang pasti-pasti dulu. Karena bapak biasa ngisi di masjid, kalau bulan iftar biasa ngisi, bapak saya itu di kampung sana. Nah itu aja sudah tak pegang, itu aja dulu. Ketika ada tausiah dari Ustaz Hadi Mulyadi, nanti baru kita tanyakan atau diingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan dulu yang biasa beliau lakukan itu apa, dan kita lanjutkan itu. Ketika kita melanjutkan, dia akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kita silaturahmi dengan keluarga-keluarga orang tua kita. Itu adalah kebaikan-kebaikan dan cara untuk berbakti kepada mereka. Ya, istighfarkan mereka, terkaget-kaget mereka itu nanti ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi karena istighfar kita. Kalau bisa sebut wakaf ini untuk ibu saya, wakaf ini untuk bapak saya, meskipun sudah meninggal dunia. Ya, wakaf hanya 300 saja misalnya. 100 ini untuk bapak saya, 100 ini untuk ibu saya, 100 untuk saya. Gitu. Ya, itu akan dapat gitu. Ya. Kalau masih hidup, sampaikan tidak apa-apa. Ya, kemarin Mak, saya itu naruh di sini wakaf sekian untuk ibu, ya, dimakafkan, ya, tidak apa-apa. Biar orang tua itu timbal baliknya adalah doa kepada kita. Ya, kalau sudah meninggal, wakafkan saja. Nah, udah mungkin tahu kan? Kita mau ngomong ke bapak saya sudah wakafkan, Pak, ada perlu sudah di kuburan, ya kan? Wakafkan untuk orang tua. Nanti sebentar lagi korban, ya kan, duha adha, maka korbankan kalau memiliki kelebihan, korbankan untuk orang tua kita, itu diperbolehkan. Nah itulah permasalahan-permasalahan tentang Ramadan. Kemudian alumni yang ketiga itu adalah manusia, atau nanti ada alumni itu yang modelnya itu seburuk-buruk manusia di kolong langit. Ya. Bisal mar'u man arafa rabbahu inda Ramadan. Seburuk-buruk orang, atau dalam qaul ucapan yang lainnya, bisal qaul alladzina ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum yaitu orang-orang yang kenal Allah itu hanya di bulan suci Ramadan. Itu saja. Tadi sudah dibahas di awal. Kenal Allah itu hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan hilang semuanya. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Itu adalah alumni yang ketiga. Nah, kita inginkan adalah kita menjadi alumni yang pertama tadi itu litaroji, meskipun litaroji atau sebuah pengharapan, tapi kita maksimalkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di bulan suci Ramadan, dimulai hari ini sudah ancang-ancang dan persiapan. Ya, persiapan. Insya Allah saya akan memiliki target begini, target begitu. Dipersiapkan, harapannya adalah keluar daripada bulan suci Ramadan sesuai dengan harapan syariat. Iman, amal soleh, takwa. Kita mendapatkan takwa. Iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amal soleh, targetnya adalah takwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya Pak ya, bagi kita, bukan kita, saya yang bukan ahli siam. Saya ini Pak, saya ini bukan ahli siam yang siam sunnah ya. Mungkin Bapak kalau di bukuan itu ada orang yang siam itu sudah berpuluh-puluh tahun. Daud itu sudah puluh-puluhan tahun sudah. Enteng ya, saya tidak bisa Pak.
Lihat es dawet itu lah ngelirik atau es teh Solo itu lah gitu. Jadi berat bagi orang puasa itu nggak sembarangan ya. Tapi ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali lagi, amal itu seperti rezeki, Pak. Kadang orang hebat di sisi puasa, tapi nanti dia tidak hebat di sisi amal yang lain, Pak. Seperti rezeki, amal itu seperti rezeki, kata Imam Malik rahimahullah. Orang itu ada orang yang demen sholawat, ada yang demen baca Quran, ada yang sangat suka berinfak, ada yang suka bersedekah, ada orang yang suka sholat lama-lama, ada yang suka sholat taubat. Beda-beda masing-masing itu. Saya ini sadar sebenarnya tidak dijadikan alasan kurang pas. Tapi kelihatannya untuk urusan puasa saya agak lumayan berat. Kalau Bapak insya Allah aman ya? Aman Pak Ustaz. Sama podo wae ternyata kami ternyata ini podo wae. Maksudnya apa? Ini kami sampaikan. Itu akan menjadi tantangan bagi orang yang tidak biasa berpuasa, Bapak. Lemes itu di hari pertama itu. Digendoli anak digendoli anak yang sudah di awal-awal puasa itu. Tapi bagi orang yang biasa puasa itu akan terbiasa. Nabi Muhammad SAW kalau boleh kita simpulkan kehidupannya, siklus kehidupannya itu selama 1 tahun itu lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya, Pak. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu gampang berpuasa. Saya itu tidak memiliki bukan jauh, nggak bisa lah kita itu Pak, memiliki mental yang paripurna sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad itu bangunnya itu, tidak sanggup ya, malu sebenarnya. Qumil laila illa qalila, nisfahu, separuh malam. Anggap aja separuh malam jam 1 itu bangunnya. Nisfahu awinkus minhu, sebelumnya berarti 12 malam, jam 12 itu bangun, bukan baru mulai tidur. Aku ini insomnia, jam 12 baru tidur saya. Mulai DWA itu nolak daripada tidur dan tidak bisa tidur sendiri. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, atau lebih daripada setengahnya, sepertiga malam terakhir. Anggap saja jam 2. Betul-betul jam 2 beliau berdiri, kaki-kaki beliau itu bengkak. Masih kayak begitu itu apa ibadah sih dibengkak-bengkakkan kayak gitu. Ini bahasa saya, protes daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, masih sholat sampai kayak begitu. Itu Nabi kita loh. Sholat malamnya begitu, ini terawih saja, ada wadduha, protesnya minta ampun sudah itu. Wadduha lagi. Coba ya itu sudah protes ya Pak. Ampun kan. Itu di belakang itu ibu-ibu itu tidak bisa protes aja. Iya. Itu saja kita mengaku umatnya Nabi Muhammad begitu. Ada wadduha wasyamsi, la ilaha illallah, wasyamsi lagi. Itu padahal setengah halaman itu. Belum lagi nanti yang 1 halaman bacanya mendayu-dayu, ampun bacanya ini pelan-pelan. Itu kita Pak, hidup di akhir zaman yang sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Itu kualitasnya itu kita ini, ya termasuk saya Pak. Itu bangkit dari rakaat berikutnya itu, mata saya itu melirik kejam loh. Baik kan? Apalagi saya itu menderita dulu asam urat, Pak. Ada yang setengah begitu dan dia itu mendayu-dayu lagunya, Pak. Kelamaan ini. Besok udah di masjid itu. Kalau di kampung tempat istri itu begitu. Ya, kalau di musola banyak Pak satu kampung itu. Musola itu kok lama sedikit pindah ya. Besok itu musola yang lebih cepat lagi. Kalau bisa itu 1/4 itu 23 itu selesai kan. Hebat. Rasulullah sampai bengkak.
Padahal yang megang kunci surga kan beliau, yang pegang kunci syafaat kan beliau. Di saat para nabi mengatakan nafsi nafsi ila ghairi, aku ngurus diriku sendiri, tidak minta nabi yang lain, tidak ngurus, aku sudah ngurus diriku. Nabi, semua nabi ulul azmi angkat tangan semuanya. Nabi Muhammad tidak syafaat, kita siap memohon kepada Allah. Sholatnya lama, sudah sholat lama pagi, sholat subuhnya itu Pak, sholat subuhnya itu ibaratnya kalau mulai waktu subuh panah itu dilemparkan ini atau tombak itu dilemparkan, itu kelihatan tempat jatuhnya, berarti sudah mulai agak siang. Maksudnya kelihatan remuk-remuknya itu. Jelek itu anak panah jatuh itu orang itu bisa melihat. Berarti bacanya ketika subuh tidak wadduha sama alam nasroh, berarti lebih panjang lagi. Model kayak gini tidak cocok. Enak sholat sebelah, begitu sudah itu. Habis sholat beliau itu kadang-kala balik kanan, kadang-kala hanya menghadap ke utara kalau di Indonesia. Kalau menghadap ke utara beliau tidak akan berbicara dengan siapapun. Tapi kalau sudah balik kanan beliau akan bertanya macam-macam kepada para sahabatnya. Sahabatku, ada yang mimpi tadi malam, nanti saya tafsirkan. Saya ya Rasulullah, wahai sahabatku, begitu. Rasulullah itu pulang dari situ, anggap saja beliau sholat Isra pulang, ketemu Aisyah radhiyallahu anha yang rumahnya mepet-pet, langsung temboknya ya di sini nih kan, rumahnya Aisyah itu. Ya, kalau di Indonesia di sinilah rumah Aisyah itu pas. Aisyah, nah, namanya bangun mulai jam 2 malam kok, wajar gini perut ini lapar kan? Ya Aisyah, hal indaki min syai', ada yang bisa kami makan enggak? Wadai lah untuk apa kan? Ada enggak wahai Aisyah? Ya Rasulullah, ma indana min syai' ya Rasulullah, enggak punya apa-apa ya. Jawaban Aisyah begitu Pak. Gak ada mau bikin kopi, gak ada kopinya, mau bikin teh, gak ada tehnya, adanya air putih. Itu kalau jiwa yang tidak tenang Pak, wong wedok langsung Pak gitu. Perempuan gak becus, lisannya itu wadah semua. Minimal dia kalau gak ngomong apa-apa, minimal masuk kamar mandi agak dibanting itu pintunya. Dor begitu, kasih tahu kalau saya sedang marah, intinya begitu. Tapi Rasulullah SAW dan tidak bisa saya ikuti. Nah itu ada istri saya di belakang. Dan tidak bisa saya ikuti, ya. Dan tidak bisa saya. Jawaban Rasulullah, fa'idan ana sha'im. Ya wis kalau begitu aku tak puasa. Coba Pak. Mudah sekali berpuasa. Tapi nanti di siang hari kalau tiba-tiba ada orang ngirim tengkleng lah, ada orang yang akikoran misalnya. Ini apa ini? Akikoran dari si fulan, ya wis tak batalkan, nggak begitu. Beliau mudah begitu. Tapi kalau kita kan enggak, sudah nggak puasa dari awal karena nanti ada undangan. Ada begitu kan kalau kita ini nggak usah lah, nanti lah gampang aja itu. Ini kan sunnah gitu kan. Nanti ada undangan lumayan. Kalau di situ itu sudah begitu sudah. Kalau Rasulullah enggak, memang sudah puasa, ternyata ada undangan, ada akikoran, dia langsung membatalkan. Makanya beliau itu siklus kehidupannya itu banyak berpuasa daripada tidak berpuasa. Makanya Ramadan itu sangat mudah bagi orang yang terbiasa puasa. Bagi saya lah, ya kalau saya tidak pantas saya yang tidak menjadikan hari-hari selain siang Ramadan itu puasa rutin, itu biasanya sangat berat di awal-awal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita untuk siang Ramadan. Di akhir bulan suci Ramadan kita juga menjadi pribadi yang diharapkan oleh syariat, yaitu pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana TNI sudah tersiapkan 4 lembar, ternyata hanya setengah halaman yang baru saya bahas. Ya wis lah ya kan. Kapan-kapan insyaallah di Ramadan yang akan datang nanti materi yang berikutnya ya. Insyaallah kita ketemu Ramadan yang nanti ya, optimis saja kita itu umurnya masih panjang insyaallah.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Maksudnya itu ya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma tsabbit ikhwanana al-mujahidin fi Filistin, fi Gaza wa fi biladil muslimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din alladziina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.